Halo teman-teman, kembali lagi di dalam channel KJS. Kali ini saya akan mengupdate kisi-kisi resmi SKD CPNS tahun anggaran 2021. Dan ada beberapa informasi terkait CPNS tahun 2021 berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Ada beberapa ringkasan materi yang saya buat, semoga ringkasan materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melamar CPNS tahun 2021. Kita mulai saja slide-nya. Sumber materinya yaitu dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Teman-teman bisa mendownloadnya nanti ya. Ketentuan dan persyaratan umum. Yang pertama, WNI usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi ini paling tinggi 35 tahun pada saat melamar ini tidak boleh lewat juga satu hari ya. Nanti di setiap instansi nanti untuk persyaratannya ada itu tanggal melamarnya tanggal berapa. Nah, tidak boleh lewat tanggal itu 35 tahun satu hari. Jadi teman-teman harus hati-hati juga, jangan nanti sudah sampai lanjut ke tahap berikutnya padahal umur tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Sudah jelas ya. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Sudah jelas ya. Lanjut, yang keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Ini sudah jelas. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, buat teman-teman yang pengen jadi CPNS, nggak boleh nih terlibat politik praktis. Kalau sudah sempat terdaftar, diajukan untuk penghapusan nama ya sebagai pengurus partai. Lanjut yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dengan ijazah yang terdaftar di perguruan tinggi atau program studi yang terakreditasi BAN PT untuk lulusan perguruan tinggi. Kalau untuk lulusan sekolah menengah atas, yaitu sekolah menengah atas yang terdaftar di Kemendikbud dan juga di Kemenak. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Sudah jelas ya. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Yang kesembilan, persyaratan lain yang sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Ketentuan dan persyaratan tambahan. Yang pertama, pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi harus melampirkan surat tanda registrasi dan harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR-nya. Dan STR tersebut diunggah pada SSCASN. Lanjut, seleksi CPNS tahun 2021 terdiri dari 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang ketiga seleksi kompetensi bidang atau SKB. Hal-hal yang penting terkait seleksi administrasi. Yang pertama, seleksi administrasi itu ya tujuannya yaitu memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah pelamar dengan persyaratan pelamar. Jadi jika dipersyaratkan S1 ilmu komputer, teman-teman juga harus mengupload ijazah S1 komputer. Yang kedua, pelamar yang lulus seleksi administrasi yang berhak mengikuti SKD. Itu sudah jelas ya. Yang ketiga, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari sejak hasil administrasi diumumkan melalui SSCASN. Nah, kalau teman-teman ini merasa benar dokumen yang diupload,
dengan persyaratan yang dibuat instansi, tetapi di pengumuman seleksi digagalkan, teman-teman bisa mengajukan sanggah, tetapi paling lama 3 hari sejak hasil administrasi diumumkan ya. Jangan lebih dari 3 hari, nanti gak diterima. Karena ada beberapa teman-teman saya juga pernah tidak lulus seleksi administrasi, dan setelah diajukan sanggahannya dan diumumkan, akhirnya lulus seleksi administrasi. Jadi kalau pas tiba-tiba nanti tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman jangan langsung menyerah kalau merasa benar dokumen yang teman-teman upload atau unggah gitu. Yang keempat, panitia seleksi instansi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah, apabila sanggahan diterima atau ditolak oleh Panselnas. Jadi paling lama itu 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah akan diumumkan nih sama Panselnas, apakah sanggah teman-teman diterima atau ditolak oleh Panselnas. Lanjut, hal-hal yang penting nih terkait seleksi kompetensi dasar. Yang pertama, SKD menggunakan sistem CAT BKN. Ini udah jelas ya, seperti tahun kemarin juga menggunakan sistem CAT BKN. SKD meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TU, tes karakteristik pribadi atau TKP. Lanjut. Nah, ini kisi-kisi resmi SKD yang akan kita bahas. Yang pertama, kisi-kisi materi untuk tes wawasan kebangsaan atau TWK. Materinya yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua integritas. Nah, ini materi baru di TWK ya. Kalau nggak salah tahun lalu itu tahun 2019 untuk CPNS tahun 2019 ini materi integritas ada di TKP. Yang ketiga, bela negara. Yang keempat, bela negara yaitu yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, kisi-kisi materi untuk tes intelijensi umum atau TIU. Yang pertama, analogi. Nah, untuk CPNS tahun 2019 ini materi analogi tidak ada ya. Nah, di tahun 2021 ini dimunculkan lagi nih teman-teman, berarti harus membahas lagi nih analogi. Yang kedua, silogisme. Yang ketiga, analitis. Yang keempat, berhitung cepat. Yang kelima, deret angka. Yang keenam, perbandingan kuantitatif. Yang ketujuh, soal cerita. Dan ke-8, soal figural. Lanjut, kisi-kisi materi untuk tes karakteristik pribadi atau TKP. Yang pertama, pelayanan publik. Yang kedua, jejaring kerja. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang kelima, profesionalisme. Dan yang keenam, anti radikalisme. Nah, ini materi baru di TKP, sebelumnya ada di materi TWK. Lanjut, ketentuan SKD. Waktu pelaksanaan SKD itu 100 menit ya. Oh, bertambah 10 menit. Kalau tahun sebelumnya itu 90 menit. Ini udah tambah 10 menit. Apakah karena soal SK TKP-nya bertambah ya? Karena saya dengar-dengar untuk soal TKP bertambah. Yang kedua, ini jumlah komposisi soal tata cara penilaian nilai ambang batas SKD ditetapkan oleh Menteri. Nah, untuk nilai ambang batas komposisi soal saya belum dapat ini informasinya, nanti saya bagikan informasinya. Yang ketiga, hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh Ketua Panselnas kepada PPK masing-masing instansi melalui SSCASN. Jadi hasil SKD akan disampaikan ya oleh Ketua Panselnas kepada instansi masing-masing. Yang keempat, instansi pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sama dengan hasil SKD peserta yang tampil di layar monitor komputer. Nah, ini
penjelasannya, kalau di layar komputer teman-teman nilai SKD-nya 400 tetapi di pengumuman hasilnya 380 misalnya, ya teman-teman bisa mengajukan sangga ya. Selanjutnya yang kelima, pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari nilai yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan adalah 1, maka untuk yang lulus SKD untuk mengikuti SKB adalah 3 orang. Yang keenam, kalau terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD yang sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan adalah mulai dari nilai TKP, nilai TIU, dan nilai TWK. Maksudnya adalah di sini, misalnya satu formasi kan seharusnya diambil 3 kali jumlah jabatan, berarti 3 orang ya. Nah, apabila peringkat 3 dan peringkat 4 nilai SKD-nya sama, maka untuk penentuan kelulusan untuk yang lanjut ke SKB ditentukan ini mulai dari nilai TKP-nya, dilihat dari nilai TKP-nya, mana nilai TKP-nya yang lebih besar. Selanjutnya, kalau masih sama juga nilai TKP-nya, maka akan dilihat lagi mana nilai TIU-nya yang paling besar. Dan apabila masih sama, dilihat lagi nilai TWK-nya. Kalau juga masih sama, nah ini ketentuan nomor 7 nih, maka terhadap pelamar yang sama itu jadi diikutkan ke SKB. Wah, ini jarang-jarang sekali nih ya, nilai TKP sama, TIU sama, TWK sama. Jadi kalau misalnya peringkat 3, peringkat 4 nilai TKP-nya sama, TIU-nya sama, TWK-nya sama, jadi 4 yang ikut SKB gitu. Lanjut ya. Seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKB ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang kedua, peserta yang lulus SKD berhak mengikuti ujian SKB. Jelas ya. Yang ketiga, SKB menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Lanjut. Materi SKB. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi misalnya nih, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, instansi pembina jabatannya adalah LKPP. Jadi LKPP yang membuat soal lalu diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Yang kedua, materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Kalau untuk pelaksana yang membuat ini adalah Panselnas ya, yang membuat soalnya, bukan instansi pembina jabatannya. Yang ketiga, selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, materi SKB dapat berupa juga dengan tes psikotes, wawancara, potensi akademik, dan lain-lain ya. Ini biasanya untuk kementerian. Kalau untuk pemerintah daerah biasanya hanya soal SKB CAT. Lanjut. Untuk instansi pemerintah pusat, ketentuan SKB-nya waktu pelaksanaan sistem CAT BKN yaitu 90 menit. Pelaksanaan SKB instansi pusat menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Dalam hal instansi pusat melaksanakan SKB tambahan selain sistem CAT, berlaku ketentuan ini ya. Dan ini biasanya diumumkan di persyaratan pendaftaran. Oke, lanjut. Ketentuan SKB untuk instansi pemerintah daerah. Yang pertama itu waktu pelaksanaan SKB-nya sama, yaitu selama 90 menit.
Pelaksanaan SKB menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, dan SKB tambahan itu tidak boleh tes wawancara. Dan kalaupun ada tambahan, ada nih ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu antara A dan B ini ya. Lanjut, pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB. Pengolahan hasil integrasi dan SKB dengan ketentuan sebagai berikut: bobot SKD 40% dan bobot SKB 60%. Nah, ini penting, ini informasi ini buat teman-teman. Apabila nilai SKD teman-teman itu rendah dan lulus SKD untuk lanjut ke tahap berikutnya, teman-teman jangan mudah menyerah, karena nilai SKB 60% ini sangat signifikan. Saya sendiri udah mengalaminya. Saya peringkat 30 di SKD dari 10 formasi. Saat lulus integrasi saya menjadi peringkat 4. Jadi buat motivasi buat teman-teman saja. Lanjut, dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi, nilai penentuan kelulusan akhir yaitu, nah ini sama seperti SKD tadi, dilihat lagi nilai SKD-nya yang tertinggi. Kalau nilai SKB-nya sama, penentuannya yaitu nilai SKD siapa yang tertinggi. Jika masih sama, penentuannya sama seperti yang tadi, berpengaruh nilai TKP yang tertinggi, TIU tertinggi, dan TWK tertinggi. Jika masih sama, dilihat lagi dari IPK-nya yang tertinggi. Nah, kalau masih sama, dilihat lagi dari umur. Oke, lanjut. Pengumuman hasil akhir seleksi dan masa sangga. Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi SKD dan SKB yang disampaikan oleh Ketua Panselnas. Penetapan dan pengumuman tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai mana ditetapkan oleh Menteri. Jadi maksudnya di sini adalah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Misalnya, ya kalau formasi yang dibutuhkan adalah 2, maka yang diterima atau lulus seleksi CPNS itu adalah 2 orang. Gitu. Yang ketiga, pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSC-ASN. Jadi kalau masih mau menyanggah ada kesalahan, bisa disanggahkan paling lama 3 hari sejak hasil akhir ya, pengumuman diumumkan melalui SSC-ASN. Yang keempat, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi apabila diterima atau tidak diterimanya sanggahan teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menyaksikan channel KJS. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan semoga teman-teman bisa lulus CPNS tahun 2021. Jangan lupa tetap mendukung channel KJS dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya. Salam ASN.